Para siswa, selamat bertemu kembali dalam kelas biologi. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang jaringan dan organ pada hewan. Hewan merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas banyak sel. Sel-sel tersebut membentuk jaringan. Beberapa jaringan akan membentuk organ dan beberapa organ akan membentuk sistem organ. Nah, kali ini kita akan belajar secara khusus tentang jaringan-jaringan yang terdapat pada hewan. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh. Coba perhatikan gambar dari anatomi burung. Di sini terlihat adanya berbagai macam jaringan, mulai dari jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan otot, dan lain sebagainya. Jaringan tubuh hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Mari kita pelajari satu persatu jaringan-jaringan tersebut. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi menutup permukaan luar tubuh, memberi lapisan, serta membentuk organ dalam dan kelenjar tubuh. Berikut adalah ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama, tersusun atas sel yang bersisi, bersudut banyak, bahkan tidak beraturan. Kedua, tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi internal. Ketiga, memiliki daya regenerasi yang tinggi. Keempat, beberapa epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. Dan yang kelima, tidak mengandung pembuluh darah. Para siswa, ini adalah beberapa fungsi dari jaringan epitel. Yang pertama, sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Misalnya melindungi dari dehidrasi, melindungi dari zat kimiawi maupun biologi. Yang kedua, sebagai transport zat antar jaringan atau rongga tubuh yang dipisahkan. Ketiga, absorpsi, yaitu penyerapan sari makanan. Misal, yang terjadi pada usus halus di dalam menyerap sari-sari makanan. Yang keempat, sebagai alat sekresi, yaitu penghasil enzim dari kelenjar yang nanti hasilnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima, sebagai alat ekskresi, yaitu berperan untuk membuang sisa-sisa metabolisme, misalnya air, CO2, dan garam-garam tertentu. Yang keenam, sebagai alat eksteroreseptor, yaitu menerima rangsang dari lingkungan. Misalnya saja menerima rangsang dari panas, dingin, yang nanti akan diteruskan ke sistem saraf. Dan yang ketujuh, membantu respirasi, khususnya hewan-hewan yang hidupnya di dalam air. Coba kita perhatikan macam-macam epitel yang menyusun tubuh hewan ini. Kalau kalian perhatikan, maka kalian bisa menemukan adanya jaringan epitel silindris, epitel kubus, epitel pipih selapis, maupun epitel-epitel yang lain. Yang kedua adalah jaringan ikat, sering juga disebut sebagai jaringan penyambung. Jaringan ikat atau penyambung adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk menyokong jaringan lain. Berikut adalah fungsi jaringan ikat atau jaringan penyambung. Yang pertama, pengikat dan penyambung antar jaringan. Misalnya kita jumpai pada jaringan ikat tendon
yang menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot. Yang kedua, jaringan penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Misalnya, kita jumpai pada jaringan ikat tulang. Yang ketiga, untuk menyimpan energi. Misalnya, kita jumpai pada jaringan lemak atau jaringan adiposa. Yang keempat, bertugas sebagai alat pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit. Karena jaringan ini dapat mengandung antibodi dan sel-sel darah putih. Yang kelima, pelindung suatu organ, yaitu membungkus organ-organ, terutama organ-organ dalam, misalnya membungkus hati, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Dan yang keenam, sebagai alat transport cairan tubuh. Hal ini dilakukan oleh jaringan ikat darah dan limpa. Yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi menggerakkan berbagai macam organ. Otot berdasarkan bentuk dan fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, mempunyai satu inti sel yang terletak di tengah sel. Otot ini juga bekerja di luar kesadaran atau involunter, bekerjanya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Ini adalah struktur anatomi dari otot polos. Terlihat bentuknya seperti gelendong dan adanya satu inti sel yang letaknya tepat di bagian tengah. Yang kedua adalah otot rangka, sering juga disebut sebagai otot lurik. Otot ini mempunyai pigmen myoglobin dan mendominasi tubuh vertebrata. Otot ini disebut lurik karena pada otot ini tampak daerah gelap disebut dengan myosin dan terang atau aktin yang berselang-seling. Disebut juga sebagai otot rangka karena melekat di rangka dan juga kerjanya bersifat otot sadar karena bekerja di bawah kesadaran atau volunter. Kecuali sifat di atas, maka ternyata otot lurik memiliki ciri-ciri berbentuk silindris memanjang, berinti sel banyak atau multinukleid, bergerak dalam waktu cepat, tetapi juga cepat lelah. Ini adalah gambaran dari otot lurik atau otot rangka. Kalau kita perhatikan, maka otot lurik ini mirip sekali dengan daging. Ya, betul. Memang daging yang biasanya kita beli, kita makan, itu adalah otot lurik. Yang ketiga adalah otot jantung. Bentuknya memanjang, silindris, serabut selnya bercabang yang disebut dengan sinsitium dan saling menyatu. Otot jantung ini hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran atau involunter, disebut juga otonom. Inti selnya banyak dan terletak di bagian tengah sel. Berikut adalah gambar otot jantung. Tadi dikatakan bahwa otot jantung bekerjanya involunter tanpa disadari dan otot ini akan terus bekerja sepanjang hayat manusia ataupun organisme yang lain. Yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Berikut adalah gambaran sebuah sel saraf yang nantinya membentuk jaringan saraf. Kita tahu bahwa seluruh tubuh kita terdapat adanya sel-sel saraf. Sel saraf tidak dapat mengalami regenerasi, tetapi dapat mengalami pemulihan apabila cedera. Terdapat beberapa bagian, dendrit yang berfungsi untuk menerima impuls, badan sel yang berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron, nukleus yang berperan untuk
mengatur aktivitas dari sel, kemudian sel squam yang akan membentuk selubung mielin, di mana selubung mielin berfungsi untuk melindungi akson antara selubung mielin satu dengan yang lain. Terdapat nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian akson yang tidak diselubungi, yang nantinya dapat mempercepat jalannya rangsang, dan juga terdapat sinaps yang menghubungkan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Demikian para siswa, kita sudah belajar tentang macam-macam jaringan yang terdapat pada hewan. Tentunya kalian ingin belajar lebih lanjut lagi. Silahkan kalian tetap mempelajari materi dalam buku ataupun juga mencari sumber materi di internet. Selamat belajar, Tuhan besertamu.